Jadi, pada umumnya, pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui gerak jasmani, seperti yang didefinisikan oleh Bailey dan Field dalam Suranto DKK 1994. Itu pendidikan jasmani sebagai proses yang menguntungkan dalam penyesuaian dari belajar, gerak, neuromuskular, intelektual, sosial, kebudayaan, baik emosional dan etika sebagai akibat yang timbul sesuai pilihannya melalui aktivitas fisik yang menggunakan sebagian besar otot tubuh. Pada hakikatnya, pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara anak didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas jasmani secara sistematik untuk meningkatkan keterampilan motorik dan nilai-nilai fungsional yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan sosial. Aktivitas tersebut dipilih dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak SD. Melalui kegiatan pendidikan jasmani diharapkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan bugar, serta perkembangan pribadi secara harmonis seperti yang dikatakan oleh Colik dan Lutan pada tahun 1997. Pendidikan jasmani di SD dapat dilaksanakan dengan diarahkan, dibimbing, dan dikembangkan secara wajar. Maka akan dapat menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan anak dan akan sangat berarti serta bermanfaat dalam pendidikannya. Dengan demikian, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan sarana yang ampuh untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Mengenai nilai-nilai sosial yang terkandung dalam pendidikan jasmani. Menurut Gilbert, pada tahun 2007, melalui pendidikan jasmani akan memperoleh domain kognitif atau pengetahuan, psikomotor atau keterampilan fisik, dan afektif atau sikap. Pembelajaran pendidikan jasmani merupakan dasar untuk menumbuhkan nilai-nilai sosial dalam diri seseorang. Adapun nilai-nilai sosial yang terkandung dalam pendidikan jasmani yaitu: yang pertama, sikap toleransi. Yang kedua, sikap sportivitas. Yang ketiga yaitu patuh terhadap aturan, yang dimana patuh terhadap aturan ini dapat dilihat melalui fakta bahwa atlet-atlet di Indonesia harus mematuhi aturan-aturan yang ada, yang dimana atlet tersebut jika melanggar peraturan dapat dikeluarkan dari permainan ataupun dapat dikeluarkan dari Persatuan Atlet Seluruh Indonesia. Yang selanjutnya yaitu nilai kerjasama, yang dimana nilai kerjasama ini dapat dilihat melalui permainan-permainan yang ada, seperti ketika tim bermain sepak bola, yang dimana dalam satu tim tersebut harus memiliki kerjasama yang baik antara satu dengan yang lainnya untuk mencetak poin sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya yaitu nilai pendidikan jasmani sebagai wadah untuk mengevaluasi diri dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dunia. Dan yang terakhir yaitu untuk perkembangan kepribadian yang lebih baik melalui pengaturan emosi yang terjadi dari tekanan penggemar ketika mengikuti pertandingan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai filsafat pendidikan jasmani. Nah, filsafat pendidikan jasmani mengarahkan seseorang dalam menetapkan keputusan ataupun tindakan yang akan dihadapi ketika terlibat dalam kegiatan pendidikan jasmani. Nah, seorang guru, pelatih, ataupun pembina pendidikan jasmani yang baik haruslah memiliki pandangan dan pengertian yang jelas tentang apa hakikat pendidikan jasmani itu sendiri. Nah, adapun fungsi dari filsafat yang pertama yaitu fungsi sintesis, yang dimana untuk menyusun hipotesis yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengenali hakikat individu dengan pengalamannya. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi analitis. Nah, fungsi analitis ini berfungsi untuk menentukan konsep dalam bidang pendidikan jasmani dan sekaligus mempelajari metode penelitiannya. Nah, selanjutnya yaitu ada 6 komponen filsafat. Yang pertama yaitu komponen metafisik. Nah, metafisik ini umumnya mengkaji kenyataan dari sesuatu yang berkaitan dengan manusia dan alam dunia. Maksudnya, siswa diajak mempelajari pendidikan jasmani guna untuk menghadapi dunia nyata. Yang kedua yaitu epistemologi. Nah,
epistemologi ini berkaitan dengan metode untuk mendapatkan pengetahuan dan macam pengetahuan yang diperoleh. Dalam pendidikan jasmani, epistemologi yaitu mencari kebenaran tentang peran aktivitas fisik dan pengaruh terhadap perkembangan baik secara fisik, mental, emosional, ataupun sosial. Nah, yang ketiga yaitu aksiologi. Nah, aksiologi ini berupaya menentukan kegunaan apakah kebenaran dicari. Ini mengkaji tujuan dan nilai dari masyarakat sangat penting dalam pendidikan jasmani, karena tujuan dan nilai yang terjadi di masyarakat akan menjadi basis kurikulum yang digunakan di sekolah. Yang keempat yaitu etika. Nah, etika ini mendefinisikan karakter moral dan menyediakan kode etik tingkah laku seseorang. Menumbuhkan budi pekerti sesuai standar tingkah laku merupakan salah satu fungsi dari pendidikan jasmani. Nah, yang kelima yaitu ada logika. Logika ini menyediakan metode hidup dan berpikir secara sehat dan intelijen bagi manusia. Logika memberikan langkah-langkah yang harus diambil menurut ide-ide, menstruktur urutan supaya berpikir akurat dan menyusun standar ketepatan berpikir. Logika adalah hubungan dari satu fakta atau ide secara urut. Nah, komponen yang terakhir yaitu estetika. Nah, estetika ini merupakan pengkajian dan penentuan kriteria tentang keindahan alam dan dunia seni termasuk tari, drama, patung, lukisan, musik, serta olahraga. Contohnya yaitu seorang penari senam yang akan menampilkan gerakannya dan ia seperti membuat gerakan itu terlihat indah. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani di sekolah dasar melibatkan aktivitas secara jasmani dan aktivitasnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Adapun tujuannya yaitu yang pertama mengembangkan keterampilan pengolahan diri dalam upaya mengembangkan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis yang lebih baik. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani mengklasifikasi ke dalam 6 aspek, yaitu yang pertama organik, yang kedua neuromuskuler, yang ketiga perspektual, yang keempat kognitif, yang kelima sosial, dan 6 emosi. Nah, yang pertama yaitu aspek organik. Aspek organik meliputi yang pertama meningkatkan kekuatan otot, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. Yang kedua, meningkatkan daya tahan otot, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas, yaitu rentang gerak dalam persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi cedera. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek neuromuskuler. Yang pertama, mengembangkan keterampilan lokomotor, seperti berjalan, melompat, meloncat, melangkah, mendorong, berlari, bergulir, menarik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan non-lokomotor seperti mengayun, melenggok, meliuk, bergoyang, merenggang, menekuk, menggantung, dan membungkuk. Nah, yang terakhir, mengembangkan faktor-faktor gerak seperti ketepatan irama, rasa gerak, power, waktu, reaksi, dan kelincahan. Nah, yang selanjutnya aspek perspektual, yaitu meliputi mengembangkan keseimbangan tubuh statis dinamis, yaitu empuan pertahanan keseimbangan statis dan dinamis. Nah, yang kedua, mengembangkan dominasi, yaitu konsistensi dalam menggunakan tangan atau kaki kanan dan kiri dalam melempar atau menendang. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek kognitif, yaitu meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika. Yang kedua, mengembangkan kemampuan menggunakan strategi dan teknik yang terlibat dalam aktivitas yang terorganisasi. Yang ketiga,
ketiga, meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi-fungsi tubuh dan hubungannya dengan aktivitas jasmani. Nah, yang selanjutnya aspek sosial yaitu mengembangkan rasa memiliki dan rasa diterima di masyarakat. Yang kedua, mengembangkan sifat-sifat pribadi yang positif. Yang ketiga, belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif. Yang keempat, mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik. Nah, dan yang terakhir, aspek emosional yaitu mengembangkan reaksi dan yang positif terhadap penonton dan partisipasi melalui keberhasilan atau kegagalan. Yang kedua, melepaskan ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. Yang ketiga, memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. Yang keempat, yang terakhir, menghargai pengalaman estetika dari berbagai aktivitas yang relevan.